Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sulifa Pramudari dari kelas 4B NIM E1F0230 dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Si Singa dan Si Tikus. Suatu ketika, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seorang singa yang sangat gagah perkasa, kuat, dan sangat mengerikan. Tak heran, sang singa disebut sebagai raja hutan. Sang singa sangat ditakutkan oleh semua penghuni hutan, karena ia sangat mengerikan, besar, dan sangat gila hormat. Hobi singa adalah memburu dan tertidur. Suatu hari, seekor tikus sedang bermain sambil berlari ke sana kemari. Saat ia sedang asik bermain, berlari ke sana kemari, ternyata ia melihat seorang raja singa sedang tertidur pulas di kawasannya. Saat ia melihat sang singa sedang tertidur, ia berpikir akan segera pergi meninggalkan wilayah ini, karena ia takut sang singa akan terbangun. Sang tikus harus pergi dari kawasan ini sebelum sang singa terbangun dari tidurnya. Saat sang tikus sedang ingin berlari untuk meninggalkan tempat tidur sang singa, tiba-tiba suara langkah kaki sang tikus terdengar oleh singa, dan raja singa pun terbangun lalu menangkap sang tikus. Sang tikus tertangkap oleh sang singa. Sang singa sangat marah dan berkata, "Berani-beraninya kau mengganggu tidurku, wahai seorang tikus." Dengan suara yang sangat lantang dan marah, sang tikus berkata sambil merengek, Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Aku tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini," jawab si tikus dengan sangat ketakutan. "Maaf katamu, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada pun yang mengganggu tidurku. Kau akan kujadikan santapan hari ini." "Aku mohon, Tuan. Jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak. Aku akan membantumu jika kamu membutuhkan bantuanku," ucap sang tikus untuk meyakinkan sang singa agar melepaskannya. Sang singa berkata, "Menolongku? Mana mungkin? Lihat saja ukuran tubuhmu yang sangat kecil." "Benar katamu, aku tidak akan kenyang jika aku memakanmu. Baiklah tikus, hari ini aku akan melepaskanmu. Tapi jangan sekali-sekali kamu masuk ke wilayahku lagi," ucap sang singa sambil menyuruh sang tikus pergi. Sang tikus pun sangat senang dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Kamu sangat baik hati. Suatu hari aku akan membantumu." Begitulah kata si tikus, lalu berlari dan pergi meninggalkan wilayah tersebut. Beberapa hari semenjak kejadian itu, singa pergi keluar dari sarangnya dan kembali lagi memburu. Namun tiba-tiba kakinya menyanding tali dan mengaktifkan perangkat langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Singa meminta tolong sambil mengaum keras. Namun, semua penghuni hutan takut kepada singa. "Siapapun tolong aku, lepaskan aku dari jeratan tali ini. Tolong!" teriak sang singa.
Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka sangat memburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara naungan singa didengar oleh seorang tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi kepada singa. Tikus segera berlari ke tempat singa dan berniat menolongnya. Tikus pun berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Tuan?" ucap sang tikus. Singa pun berkata, "Tolong aku, tikus, lepaskan jeratan ini dari tubuhku," ucap sang singa. Sang tikus pun berkata, "Baik, Tuan, aku akan menolongmu. Aku akan membalas budi atas kebaikanmu." Mendengar ucapan sang tikus, sang singa sangat terharu mendengarnya. Tikus pun segera menggigit perangkat tersebut. Satu persatu tali mulai lepas dan singa pun menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut. Dan singa kembali bebas dan sangat senang. Singa berkata kepada tikus, "Terima kasih, tikus kecil. Aku merasa sangat terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkanmu dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku," ucap sang singa kepada sang tikus. Sang tikus pun berkata, "Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup." Nah, setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman dengan baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada semua hewan-hewan hutan, terutama kepada teman kecilnya, yaitu tikus. Mereka menjadi sahabatan yang baik. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita si singa dan si tikus adalah saling menolong tanpa pamrih itu merupakan hal yang baik. Coba lihat si tikus, ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Nah, kebaikan yang singa lakukan di awal membuatnya mendapatkan hal yang baik yang tak terduga dari seorang tikus. Nah, kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan pula. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk kita lakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang tikus itu terlihat kecil, tapi siapa sangka ternyata si tikus inilah yang membantu seekor singa lepas dari perangkap. Nah, sekian cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.